Sudah siap semuanya ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 12 Askep 2? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ya, amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Baik, Amin. sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Di sini KM-nya siapa? Rendra, silahkan dipimpin dulu untuk berdoa. Silahkan Rendra. Duduk siap. Sebelum melakukan pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu ingatkan ya, ini sebelum pembelajaran kalian harus mengisi presensi terlebih dahulu ya. Ibu sudah kirim di WhatsApp grup, silahkan kalian presensinya diisi dulu. Apabila ada yang belum mengisi presensi, silahkan isi terlebih dahulu ya. Ini semuanya sudah ya, kalau Ibu sudah lihat, 14 orang semuanya sudah hadir. Baik, dari materi sebelumnya, Ibu kan kemarin membahas tentang penyakit hipertensi ya. Ada yang masih ingat nih, dari minggu kemarin itu kita membahas dan mendiskusikan tentang hipertensi. Ada yang masih ingat apa itu hipertensi? Silahkan, siapa yang angkat tangan? Najwa, silahkan Najwa. Izin menjawab. Hipertensi adalah kondisi meningkatnya tekanan darah hingga melebihi angka 140 per 80 mmHg atau lebih. Ya, baik ya. Terima kasih Najwa. Tepuk tangan buat Najwa. Nih, untuk hipertensi ini kan, hipertensi itu kita harus lihat dulu ya sistolik dan diastoliknya ya. Kemarin kita sudah bahas yang 140 sampai 80 mmHg itu lebihnya itu adalah hipertensi ya. Kita harus tahu dulu apa itu sistolik dan apa itu diastolik. Kemarin kita sudah bahas ya, berarti Najwa sudah ingat, berarti yang lainnya juga insya Allah ingat ya untuk materi hipertensi. Nah, hari ini Ibu akan membahas atau kita ini di pembelajaran hari ini kita akan membahas tentang penyakit saluran pernapasan atau respirasi ya. Di sini saya ngambil COVID-19 yang sekarang itu sedang booming sekali ya diperbincangkan penyakit ini. Nah, sebelum kalian membahas COVID ini, kita ini tujuan untuk pembelajarannya ini, Ibu share dulu ya. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu, nanti kan kita belajar dimulai dari mengamati video terlebih dahulu ya. Nah, dari mengamati video ini, setelah itu kalian menggali informasi dan diskusi dengan teman sekelompoknya ya. Nah, setelah kalian mengamati video, setelah kalian berdiskusi, diharapkan kalian itu dapat menjelaskan tentang penyakit COVID ini ya. Apa itu penyakit COVID? Nah, tujuannya kalian harus bisa atau harus bisa menjelaskan apa itu COVID. Setelah itu kalian setelah mengamati video lagi, menggali informasi dan berdiskusi lagi, kalian dapat menunjukkan tanda dan gejala penyakit COVID ini. Apa itu tanda dan gejalanya COVID ini gitu ya. Setelah itu kalian dapat menguraikan pencegahan penyakitnya ya. Pencegahannya itu apa saja gitu ya. Nah, diharapkan kalian itu setelah pembelajaran hari ini kalian dapat memahami bagaimana cara pencegahan penyakit COVID ini. Setelah itu kalian dapat melakukan bagaimana cara pencegahan penyakit COVID ini. Ya, baik, paham ya? Itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Setelah itu, apakah pembelajaran hari ini ada nilainya gitu ya? Nah, penilaiannya Ibu akan lihat dari sikap,
pengetahuan dan keterampilan, di mana dari sikap kalian mengikuti pembelajaran ini, sampai kalian mengikuti diskusi, bagaimana cara kalian menyampaikan pendapat, bagaimana cara kalian menerima pendapat dari teman kelompok kalian, gitu ya. Itu untuk penilaian sikap. Setelah itu ada penilaian pengetahuan. Nah, untuk penilaian pengetahuan nanti Ibu akan membagikan LKPD, di mana nanti kalian akan mengisi untuk LKPD ini. Nah, itu untuk nilai pengetahuan kalian ya. Dan untuk keterampilan kalian dapat melakukan keterampilan tindakan yang tadi Ibu sebutkan di tujuan pembelajaran ya, yaitu kalian dapat melakukan cara pencegahan penyakit COVID ini. Itu ya, paham ya? Baik, pagi ini mungkin ini ada sedikit motivasi buat kalian ya. Masih semangat? Semangat, Bu. Terima kasih, Ibu. Makasih, Bu. Nah, silakan kalian simak terlebih dahulu video motivasi ini ya.
Baik. Dari video motivasi ini, ada yang bisa menyimpulkan tidak? Lilis. Ya, silakan Lilis. Gimana tadi setelah melihat video motivasi? Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil setelah menonton video motivasi tersebut yaitu harapan dapat muncul ketika ada tekad, keyakinan, dan rasa percaya yang besar dalam diri kita. Harapan dapat mengalahkan rasa takut jika kita percaya. Harapan adalah kemampuan untuk melihat bahwa ada cahaya meskipun semua dalam kegelapan. Berbuatlah untuk sebuah harapan yang dimana tidak lagi dikeluhkan tetapi diperjuangkan. Ya, terima kasih Lilis. Tepuk tangan buat Lilis ya. Nah, dari video motivasi ini mudah-mudahan hari ini kita itu semuanya termotivasi ya. Jangan patah semangat, selalu hidupkan harapan dalam diri kita ya, supaya iman kita, cinta kita semuanya hidup gitu ya dalam hidup ini. Terima kasih Lilis. Baik, kita mulai pembelajarannya ya. Ibu akan menampilkan satu buah video terlebih dahulu. Gimana, sudah siap nih? Sudah siap belum? Halo? Siap, Bu. Hai. Halo? Hai. Baik, Ibu akan menampilkan satu buah video ya. Ini nanti kalian amati, ya, perhatikan. Setelah itu nanti kalian diskusikan, ya. Apa yang kalian lihat dari ini dan apa yang perlu kalian tahu dari video ini. Telah melanda Tiongkok dan dunia hanya dalam 1 bulan saja. Wuhan coronavirus yang dinamakan WHO sebagai 2019 novel coronavirus adalah jenis corona yang baru saja ditemukan dan dapat menginfeksi manusia karena kecepatannya dalam berkembang biak, walaupun pada umumnya hanya menginfeksi binatang. Terdapat 7 jenis virus corona yang dapat menginfeksi manusia. 2 virus diantaranya adalah virus yang kita semua kenal beberapa tahun yang lalu, yaitu SARS coronavirus dan MERS coronavirus. Termasuk novel coronavirus yang baru ditemukan. Mereka semua adalah sekeluarga virus yang biasanya menyerang sistem pernafasan. Keberadaan virus yang baru dan misterius ini menuai banyak pertanyaan, dan dengan video ini kami akan mencoba untuk menjawab sebisa mungkin untuk meredakan rasa penasaran dan kecemasan kalian. Jadi, apa sebenarnya yang dimaksud dengan sebutan 2019 novel coronavirus? Yang dimaksud dengan virus novel adalah virus yang tidak pernah diidentifikasi sebelumnya. Oleh karena itu, informasi mengenai virus ini masih sangat terbatas. Virus ini pertama diidentifikasi di kota Wuhan, Tiongkok pada Desember 2019 dan dicurigai dimulai dari sejenis kelelawar, Chinese Rufous horned yang dijual di sebuah pasar seafood dan binatang hidup yang besar. Selain dapat berpindah dari binatang ke manusia, dapat juga ditularkan dari manusia ke manusia. Hingga saat penulisan kami pada 29 Januari 2020, ditemukan 6.095 kasus positif coronavirus, 9.239 kasus suspek dan 133 orang yang meninggal di SARS atau MERS. Kasus virus corona sudah ditemukan di hampir semua provinsi di Cina dan di banyak negara lain. Di Indonesia sendiri, sudah ada beberapa kasus yang dicurigai infeksi virus corona, namun beberapa menunjukkan hasil lab negatif dan yang lainnya masih dalam pemeriksaan. Tetapi, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa sudah ada infeksi virus corona yang belum terdeteksi di Indonesia. Kenapa? Karena gejala biasanya muncul 2 hari sampai dengan 2 minggu dari paparan, dan orang yang terpapar dapat menyebarkan virus ini walaupun belum timbul gejala. Memangnya apa sih gejala dari infeksi virus corona yang baru ini? Virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan atas. Jika menginfeksi saluran pernafasan atas, gejala pada umumnya tampil seperti batuk pilek biasa dengan demam ringan yang akan sembuh dalam beberapa hari. Tetapi pada orang dengan sistem imun yang lemah, virus corona dapat menginfeksi saluran pernafasan bawah dan menyebabkan gejala lebih buruk seperti demam tinggi dan sesak nafas. Hingga sekarang, vaksin untuk penyakit ini belum ditemukan. Selain itu, tidak ada pengobatan khusus untuk membunuh atau mematikan virus corona, namun pada sebagian besar kasus, infeksi akan mereda dengan sendirinya dan gejala akan hilang, atau dengan kata lain, self-limiting, seperti batuk flu biasa, dan pasien hanya perlu obat-obatan untuk meringankan gejala. Contohnya, obat penurun panas atau antipiretik untuk demam dan obat untuk meredakan batuk pilek. Lalu, bagaimana cara untuk mencegah penyebaran virus ini? Virus corona kemudian
sampai 4 kali sehari. Tutup mulut dengan tisu saat batuk atau bersin, lalu segera buang ke tempat sampah dan cuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer antiseptik. Sering-seringlah cuci tangan dan hindari memegang mata, hidung maupun mulut sebelum mencuci tangan. Center for Disease Control and Prevention atau CDC menghimbau untuk menghindari perjalanan ke Cina jika tidak perlu. Apabila kalian datang dari Cina dalam 2 minggu terakhir dan memiliki gejala seperti yang sudah kami sebutkan, segera cari perawatan medis dan hubungi rumah sakit yang akan kalian kunjungi mengenai kondisi kalian. Dan jangan lupa untuk memberitahukan riwayat perjalanan kalian ke Cina. Jangan lupa untuk bagikan video ini kepada mereka yang kalian sayangi supaya mereka juga tahu bagaimana cara menjaga diri dari virus corona. Jika masih ada pertanyaan kalian yang belum terjawab, kalian boleh langsung mengunjungi situs WHO, CDC, dan situs-situs sumber kami pada deskripsi video di bawah atau tanyakan kepada petugas kesehatan. Nah, baik. Dari video yang tadi mungkin ada beberapa yang muncul dari tipikal-tipikal COVID ini ya. Mungkin kalian apa nih yang harus kalian ketahui dan apa yang harus kalian lakukan gitu ya. Nah, ini kalian harus diskusikan ya. Dari video ini apakah ada yang diskusikan? Tentu ya. Apakah yang ada yang perlu didiskusikan? Harus gitu ya. Nah, nanti Ibu bagi kelompok terlebih dahulu ya. Kelompok kalian itu terbagi atas 3 bagian ya, 3 kelompok. Kelompok 1 yang kemarin kita sudah bagi ya. Coba Ibu, kelompok 1 itu dari Handi, Erik, Dita, sama Adit ya. Itu kelompok 1. Silakan kalian tentukan siapa yang jadi ketuanya, siapa yang jadi notulennya, dan siapa yang jadi yang mempresentasikannya siapa. Ya, silakan bagi-bagi. Itu kelompok 1. Untuk kelompok 2, ini ada Anton, Lilis, Rita, Jessica, sama Najwa. Ya, itu untuk kelompok 2. Ya. Ada yang belum masuk untuk kelompok 2? Ya. Nah, kelompok 2 silahkan tentukan juga ya siapa ketuanya, siapa yang jadi notulennya, dan siapa yang mau jadi anggota, dan siapa yang mau presentasi. Ya, itu untuk kelompok 2. Silahkan untuk kelompok 3, di sini ada Sandi, Rendra, Dewi, sama Lucy. Itu untuk kelompok 3 ya. Iya, Bu. Nah, siapa yang mau presentasi Ya, untuk Bu. kelompok Ya, 3? Bu. 1 orang saja nanti ya. Ibu nanti akan tunjuk, atau kalian yang mau presentasi silahkan 1 orang saja. Itu untuk kelompok diskusi kita hari ini ya. Ada yang Ya, mau Bu. ditanyakan untuk kelompok ini, untuk kelompok diskusi ini? Tidak ya? Baik, silahkan kalian ini boleh di-download dulu ya link untuk LKPD-nya. Nah, kalian nanti setelah diskusi, kalian isi untuk LKPD ini. Jadi apa yang kalian lihat tadi di video, kalian tuangkan di lembar kerja peserta didik ini ya, karena lembar peserta ini hampir nyambung dengan video yang Ibu tampilkan tadi ya. Setelah nanti kalian ngumpul materi yang kalian sudah cari ya, apa saja yang harus kalian ketahui, apa saja lihat, silahkan kalian tuangkan di LKPD ini, lalu kalian rempukan dengan teman sekelompok itu. Ya, setelah itu kalau sudah dirempukan, silahkan kalian buatkan PowerPoint-nya untuk presentasi. Nah, nanti kalian bagi-bagi ya, siapa yang mau presentasi, siapa yang mau bikin PowerPoint-nya gitu ya. Nah, sekarang silahkan kalian boleh diskusi di WA grup yang kalian sudah bikin tempo kemarin ya. Waktu untuk diskusi 15 menit, Ibu kasih waktu 15 menit, silahkan dimulai dari sekarang, boleh kalian diskusi dengan teman sekelompoknya. Silahkan.
Ini kelompok 2 ya. Silahkan diskusi kelompok 2. Boleh nanti kalian nyari materinya, boleh dari buku atau kalian boleh searching atau googling ya. Silahkan. Kelompok 1. Ya. Kelompok 3. Kelompok 3 silahkan diskusi dengan teman sekelompoknya. Silakan. Boleh silahkan kalian cari referensi dari mana aja boleh. Nih kelompok 3 nanya. Boleh dari internet boleh ya. Silahkan boleh cari dari mana aja boleh.
Kelompok 1 ada kesulitan tidak? Tidak ada, Bu. Sudah sampai mana, Andi? Ini baru mau buat PPT-nya, Bu. Oh iya. Good. Ya. Ya. Lanjutan. Ya, siap, Ibu. Kelompok 2. Ada kesulitan tidak kelompok 2? Tidak, Bu. Baru sampai mana nih kelompok 2? Lagi mencari tentang pencegahan COVID Oh iya. sama buat PPT. Ya, lanjut, Cika. Iya, Bu. Kelompok 3. Ada kesulitan tidak? Enggak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Ya. Sudah sampai mana kelompok 3? Lagi mencari referensi sama membuat PPT-nya, Bu. Tujuh menit lagi ya.
Iya, Bu. Kelompok 3 sudah selesai untuk bikin PowerPoint-nya? Sebentar lagi, Bu. Ya. Ini kelompok mana yang sudah ngirimin PPT? Sudah selesai. Diskusinya Kelompok 2 sudah selesai, Bu. Ya. Kelompok 1 sampai sama kelompok 3 berarti yang belum ya. Iya, Bu. Nah, Bu, 3 bentar. menit lagi Lagi, Bu. ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Dikit lagi, Bu. Ibu, ini kelompok 3 udah. Kelompok 3 sudah, kelompok 2 sudah, kelompok 1 sudah? Udah, Bu. Ya, Bu. Sudah, Bu. Iya. Diskusinya sudah selesai? Sudah. Sudah. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah. Sudah, Bu. Ya, Bu. Kalau sudah siap, berarti kita hari ini diskusi ya. Silahkan siapa yang mau presentasi duluan? Mau kelompok dulu, mau kelompok 2 dulu, apa mau kelompok 3 dulu? Atau Ibu yang tunjuk? Mau kelompok mana dulu? Ibu yang tunjuk, Bu. Ibu, sesuai aja, Bu. Oh, silahkan. Baik, Sesuai kelompok gitu, aja. gimana? Sesuai kelompok saja. Sesuai kelompok aja, Bu. Iya, Bu, ya. Dari kelompok 1 dulu ya. Iya, Sudah Bu. siap presentasinya? Sudah siap? Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. Hai. Ah, baik. Kelompok 1 siapa yang mau presentasi? Saya, Bu. Siapa nih? Adit ya? Aditya, Bu. Adit ya. Silahkan Adit.
boleh share screen di sini ya. Silahkan presentasikan hasil diskusi yang sudah dilakukan dengan kelompoknya. Silahkan Adit, Ibu persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang coronavirus. Oke, sebelumnya saya akan menyampaikan sepatah kata dari seorang Dani Kaizen, yaitu kenikmatan hidup yang paling nikmat di dunia ini adalah sehat, karena apapun yang kamu miliki di dunia ini tidak akan kamu nikmati jika kamu sakit. Oke, langsung saja kepada materi. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian COVID, selanjutnya tanda dan gejala, lalu ada cara penularan dan juga pencegahannya. Yang pertama, pengertian dulu. Infeksi coronavirus merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus corona dan menimbulkan gejala utama berupa gangguan pernapasan. Penyakit ini menjadi sorotan karena kemunculannya di akhir tahun 2019 pertama kali di Wuhan, yaitu di Cina. Lokasi kemunculannya pertama kali ini membuat virus ini dikenal juga sebutan Wuhan virus. Menurut WHO, penyakit coronavirus disease 2019 atau dapat disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus yang baru ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus ini akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga yang sedang. Dan penyakit ini dapat sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Virus ini dapat menyerang semua kalangan manusia dari mulai itu balita sampai ke lansia. Selanjutnya ada tanda dan gejala. Masing-masing orang memiliki respon berbeda terhadap virus ini. Sebagian besar orang yang terpapar virus ini akan mengalami gejala ringan hingga sedang, tergantung imunitas tubuh mereka masing-masing. Selanjutnya ada gejala yang umum dirasakan oleh penderita coronavirus. Yang pertama ada demam, lalu batuk kering, dan juga kelelahan. Itu adalah gejala yang umum. Selanjutnya ada gejala yang sedikit tidak umum seperti rasa tidak nyaman dan nyeri di tenggorokan, diare, konjungtivis atau mata merah, lalu ada sakit kepala juga, hilangnya indera perasa atau penciuman, lalu ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan dan kaki. Selanjutnya ada cara penularan. Menurut Xu et al. 2020, terdapat beberapa macam penyebaran coronavirus, diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, droplet atau cipratan dari orang yang bersin atau batuk. Yang kedua, kontak langsung. Jadi kontak langsung sangat mempengaruhi penyebaran COVID-19. Selanjutnya kontak tidak langsung seperti misalkan ada orang yang menderita COVID memegang pintu, nah kita tidak boleh memegang gagang pintu itu lagi. Selanjutnya ada penularan asimptomatik, yaitu lalu lanjutkan saja penularan antar keluarga. Nah, jika ada anggota keluarga yang sedang sakit, sebaiknya diisolasi mandiri. Selanjutnya ada transmisi aerosol melalui udara, lalu penularan okuler dan juga penularan tinja oral. Selanjutnya ada pencegahan. Pencegahan menularnya gejala COVID ini, yaitu yang pertama, rutin mencuci tangan. Halo Adit, Mohon kenapa keluar? Jaringan yang Aditnya down mungkin. Oh Jadi ya. kedua dulu. Kita ganti presentasi yang kedua saja ya? Ya, boleh nanti sudah presentasi yang kedua, nanti Adit boleh dilanjut. Kita maintenance dulu. Kelompok 2 siapa?
Yang mau presentasi Jessica ya? Jessica. Silakan Jessica. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, di sini saya akan mewakilkan kelompok saya. Hasil diskusi kami, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang COVID. Pertama, pengertian. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Virus ini menyerang sistem pernapasan. Pertama kali diidentifikasi di kota Wuhan, di Provinsi Hubei, Cina pada Desember 2019. COVID-19 telah menyebar ke berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Jumlah kasus positif virus corona di Indonesia terus bertambah. Virus corona bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru berat, hingga kematian. Seperti yang kita ketahui, virus COVID ini pertama kali terdengar itu 2019 di Cina dikarenakan terpapar dari hewan, yaitu kelelawar di Cina. Jadi virus ini menyerang sistem pernafasan. Kedua, penyebab virus ini disebabkan oleh virus ini yang mengidentifikasi sistem pernafasan. Selain virus SARS-CoV atau virus corona, virus yang juga termasuk dalam kelompok ini adalah virus penyebab severe acute atau SARS dan virus penyebab MERS. Jadi sebelum ada virus COVID ini, sebelum-sebelumnya ada virus yang lain yang sama seperti COVID, yaitu disebutnya SARS dan MERS. Meski disebabkan oleh virus dari kelompok yang sama, yaitu coronavirus, memiliki beberapa perbedaan dengan SARS dan MERS, antara lain dalam hal kecepatan penyebaran dan keparahan gejala. Jadi sebelum ada COVID ini, ada yang sama virusnya seperti hal yang sama gitu. Virusnya sama, cuman berbeda aja dari cara penularan dan keparahan gejala. Selanjutnya ada tanda dan gejala secara umum. 1. Demam, suhu tubuh di atas 38 derajat Celcius, 2 batuk kering, 3 sesak napas. Beberapa gejala lain diantaranya diare, sakit kepala, konjungtivitis, hilangnya kemampuan mengecap rasa, hilangnya kemampuan untuk mencium bau, dan ruam di kulit. Selanjutnya, cara penularan. Di sini penyebaran virus corona melalui droplet. Penularan virus corona bisa terjadi melalui droplet atau maaf Bu, kepotong. Saat melakukan hal-hal tersebut, udara yang keluar dari hidung dan mulut mengeluarkan partikel kecil atau aerosol dalam jarak dekat. 2. Penyebaran virus corona melalui udara. WHO mengakui adanya bukti bahwa virus corona itu bisa menyebar melalui partikel-partikel kecil yang melayang di udara. 3. Penyebab virus corona melalui permukaan yang terkontaminasi. Penularan virus ini terjadi saat seseorang menyentuh permukaan yang mungkin telah terkontaminasi dari orang yang batuk atau bersin. Penyebab virus melalui fez oral atau limbah manusia. Sebuah studi menunjukkan bahwa partikel virus corona ditemukan juga pada fez oral yang terinfeksi seperti urin feses. Selanjutnya, ada cara pencegahan. Cara pencegahan adalah yaitu mencuci tangan dengan benar, menggunakan masker, menerapkan social distancing dan isolasi mandiri. 5. Membersihkan rumah dan melakukan
disinfeksi secara rutin. Di sini saya akan memberitahu sama teman-teman cara mencuci tangan yang baik dan benar agar terhindar dari virus corona. Pertama, kita mencuci tangan dengan air mengalir dengan sabun. Pertama, ambil sabun, satu. Kelihatan teman-teman? Kelihatan. Satu. Ya, kelihatan. Satu, ambil. Kedua, punggung tangan. Dua. Ketiga, sela-sela jari. Seperti ini. Keempat, kita mengunci agar jari-jarinya juga tercuci. Kelima, sela di ibu jari. Seperti ini. Dan yang terakhir, seluruh permukaan tangan. Dapat dimengerti semuanya? Dapat. Siap, dapat. Jadi kita untuk terhindar dari virus corona ini, pertama harus jaga jarak, kedua memakai masker, dan yang paling penting kita harus mencuci tangan sebelum ingin melakukan apapun. Mau pegangan tangan sama orang, harus setelahnya harus cuci tangan. Sebelum makan harus cuci tangan. Sebelum kita memegang area muka, bibir, mata, harus cuci tangan terlebih dahulu. Karena yang tadi sudah dijelaskan, virus corona ini bisa menyebar lewat udara juga. Mungkin itu saja yang dapat saya presentasikan. Ini hasil diskusi kelompok 2. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 2, terima kasih Jessica ya sudah mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Nah, baik, kita langsung tanya jawab terlebih dahulu ya, sebelum maju ke kelompok 3 dan nanti kelompok 1. Adit ini sudah ada ya? Ya. Baik, dari kelompok 1 sama kelompok 3 berarti ya. Kelompok 1 ada yang mau ditanyakan ke kelompok 2? Saya, Bu. Erik, silahkan Erik. Mau bertanya ke kelompok 2. Perhatikan kelompok 2 ya, ini ada yang bertanya dari kelompok 1. Saya mau bertanya kepada kelompok 2, bagaimana cara penanganan yang dilakukan untuk menyembuhkan pasien yang terpapar virus corona? Ya, pencegahan untuk supaya tidak terjadi virus COVID ini. Gimana kelompok 2 nih? Mau langsung jawab atau mau disimpan dulu pertanyaannya? Langsung jawab aja, Bu. Langsung jawab aja, silakan kelompok 2. Siapa nih? Umi yang mau jawab, Lilis ya? Silakan, Lilis. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lilis Nurosifa, perwakilan kelompok 3 yang akan menjawab pertanyaan dari Erik. Izin menjawab. Untuk saat ini, belum ada obat yang dapat benar-benar efektif untuk mengatasi virus COVID-19 ini. Adapun juga jika terdapat pengobatan, itu disesuaikan dengan kondisi pasien dan tingkat keparahannya. Nah, beberapa pasien dengan gejala ringan ataupun tanpa gejala, itu disarankan untuk melakukan isolasi mandiri. Kemudian, untuk penderita COVID-19 yang berat, itu disarankan untuk menjalani perawatan ataupun karantina di rumah sakit, serta diberikannya obat seperti pereda demam, nyeri yang aman sesuai dengan kondisi pasien tersebut. Kemudian untuk ditingkatkan lagi untuk isolasi mandiri dan istirahat yang cukup, dan tidak lupa dianjurkan untuk banyak minum air putih, yaitu untuk menjaga kadar cairan di dalam tubuh. Dan diperketat lagi protokol kesehatan yang 5M-nya. Yes, udah Bu. Cukup, Lilis? Sudah selesai? Cukup, Sudah Bu. jawab pertanyaannya? Erik, bagaimana nih jawaban dari kelompok 2? Cukup atau? Dapat dimengerti, Bu. Cukup. Ya, jadi Terima kasih pencegahannya. kelompok 2. Ya, terima kasih. Tepuk tangan ya buat Lilis. Untuk jawabannya luar biasa sekali. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi dari kelompok 3 nih? Dari kelompok 3 ke kelompok 2.
Ada yang tanyakan tidak kelompok 3? Tidak ada? Kelompok 3? Ada yang bertanya tidak? Cukup. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita lanjut ke presentasi kelompok 1 dulu. Mau lanjut yang tadi Adit atau kelompok 3 dulu? Kelompok 3 dulu aja ya? Iya Bu, 3 dulu aja Bu. Kelompok 3 silahkan. Siapa yang mau presentasi kelompok 3? Saya Bu. Andi, silahkan. Ya, Bu. Silahkan. Sebentar Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin mempresentasikan hasil dari kelompok 3 yang diwakilkan oleh saya. Di sini saya akan mempresentasikan penyakit respirasi COVID-19 atau coronavirus disease 2019 yang disusun oleh Rendra, Sandi, Lucy, dan Dewi. Baik, yang pertama, apa itu COVID-19? Pengertiannya adalah, menurut Kemenkes RI 2020, coronavirus atau COV adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit, mulai dari gejala ringan, sedang, sampai berat. Virus corona adalah zoonosid atau ditularkan antara hewan dan manusia. Penelitian menyebutkan bahwa SARS-CoV ditransmisikan dari kucing luwak atau sipet cat ke manusia dan MERS-CoV dari unta ke manusia. Di akhir tahun 2019 telah muncul jenis virus corona baru yakni coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Sedangkan menurut WHO 2020 penyakit coronavirus disease 2019 atau COVID-19 ada penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru akan ditemukan. Kebanyakan orang yang terinfeksi virus COVID-19 akan mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang dan sembuh tanpa memerlukan perawatan khusus. Selanjutnya, kesimpulan dari pengertian dari atas bisa disimpulkan bahwa COVID-19 adalah virus menyebabkan penyakit yang dapat ditularkan oleh hewan atau manusia. Serta kebanyakan orang yang terinfeksi COVID-19 mengalami penyakit pernapasan ringan hingga sedang. Yang selanjutnya ada apa saja dan gejala COVID-19. Yang pertama, gejala yang paling umum adalah orang yang terpapar COVID-19 akan merasakan demam, batuk kering, dan kelelahan. Selanjutnya ada gejala yang sedikit tidak umum. Pasien COVID-19 yang pertama akan merasakan rasa tidak nyaman dan nyeri. Selanjutnya nyeri tenggorokan, diare, konjungtivitis atau mata merah, sakit kepala, hilangnya indera perasa atau pencium, ruam pada kulit atau perubahan warna pada jari tangan atau jari kaki. Yang selanjutnya ada gejala serius. Gejala serius ini pasien yang terpapar COVID-19 akan merasakan kesulitan bernapas atau sesak napas, nyeri dada atau rasa tertekan pada dada, hilangnya kemampuan berbicara atau bergerak. Nah, yang selanjutnya ada bagaimana cara penularannya. Di sini kelompok kami hanya mengambil cara penularannya yang sering terjadi pada masyarakat. Yang pertama adalah penularannya melewati drop atau semprot dari air liur atau bersin, batuk, dan lain sebagainya. COVID-19 ditularkan terutama melalui tetesan pernapasan ketika seorang pasien batuk atau bersin. Yang selanjutnya ada kontak langsung. Nah, kontak langsung ini sering terjadi pada masyarakat umum
menurut laporannya dari 475 rumah sakit. Yang selanjutnya ada kontak tidak langsung. Hal ini terjadi ketika droplet mengandung COVID-19 di permukaan pintu, telepon, dan benda mati lainnya. Jadi kita itu jangan sembarangan memegang barang-barang yang sudah dipegang oleh orang lain, karena takutnya ada terjadi droplet dari pasien COVID-19 itu. Selanjutnya, penularan antar keluarga. Penularan dalam keluarga umum. Satu studi melaporkan bahwa hingga 85% kasus dalam kelompok agregat besar terjadi karena transmisi antara militer di Sichuan dan Guangdong, Cina. Yang selanjutnya adalah bagaimana cara pencegahan COVID-19. Yang pertama adalah selalu jaga jarak dari orang lain meskipun mereka tidak tampak sakit. Yang kedua ada kenakan masker di ruang publik, terutama di dalam ruangan atau jika pembatasan fisik tidak dimungkinkan. Yang ketiga, sebaiknya pilih ruang terbuka dan berventilasi, baik buka jendela bila berada di ruangan tertutup. Yang keempat ada cuci tangan. Cuci tangan Anda secara rutin. Gunakan sabun dan air atau cairan pembersih tangan, bahan alkohol atau kita hand sanitizer. Dan yang selanjutnya adalah ikuti vaksinasi ketika giliran Anda. Ikuti panduan setempat terkait vaksinasi. Selanjutnya adalah saat batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung Anda dengan lengan atau tisu. Dan yang terakhir adalah jangan keluar rumah jika merasa tidak enak badan. Ya mungkin saya di sini akan mempraktekkan bagaimana cara cuci tangan 7 langkah dengan baik dan benar. Kelihatan? Kelihatan. Untuk yang pertama adalah basahkan tangan kita terlebih dahulu. Ambil sabun secukupnya. Dan yang pertama adalah gosok telapak tangan. Yang kedua adalah cuci pergelangan tangan dengan secara bergantian. Yang selanjutnya adalah sela-sela jari secara bergantian juga. Selanjutnya kunci agar punggung jarinya agar bisa terbersihkan juga secara bergantian. Dan yang selanjutnya adalah gosok ibu jari secara bergantian, diputar. Selanjutnya adalah kepakan tangan seperti begini, gosokkan ke telapak tangan. Dan yang terakhir, yang selanjutnya basuhi dengan sabun semua telapak tangan. Dan terakhir adalah cuci kembali tangan oleh air mengalir. Mungkin begitu saja dari saya, dari perwakilan kelompok 3 yang mempresentasikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan karena kebenaran hanyalah milik Allah. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari kelompok 1 dan 2 ada yang mau ditanyakan ke kelompok 3. Siapa yang mau nanya? Silahkan. Najwa. Ya, Najwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya kepada kelompok 3, berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Ya. Nih, berapa lama katanya virus ini bertahan pada permukaan benda? Kelompok 3 mau langsung jawab atau mau ditampung dulu? Langsung jawab, Bu. Langsung jawab, silahkan. Ini Dewi yang mau jawab ya? Iya, Bu. Ya, semangat sekali nih Dewi. Silahkan Dewi. Dapat bertahan pada permukaan benda kurang lebih dari 1 minggu lebih, dan dapat benda mati seperti aluminium dan bertahan pada 2 hingga 8 jam. Besi bisa bertahan 4 sampai 8 jam. Kayu, waktu yang cukup lama untuk kayu, bisa bertahan coronavirus ini
sekitar 4 hari sejak tersentuh. Pada kaca, virus corona dapat menempel selama 4 hari. Pada kertas dapat bertahan selama kurun 4-5 hari. Itu yang saya tahu. Apakah cukup? Terima kasih Dewi. Gimana cukup katanya? Cukup, Bu. Pertanyaan dari Najwa nih. Najwa cukup? Cukup, Bu. Cukup ya. Terima kasih. Siapa lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Siapa lagi? Handi. Ya, Handi. Silakan Handi. Mau bertanya apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, obat atau vaksin apa yang diberikan pada masyarakat untuk tetap menjaga kekebalan tubuh agar terhindar dari paparan virus corona? Ya, segitu, Bu. Cukup kan? Udah gitu? Obat atau vaksin apa gitu ya untuk penyembuhan COVID ini? Silakan kelompok 3. Siapa yang mau jawab? Rendra, ya. Silakan Rendra. Ya, Bu. Izin menjawab pertanyaan dari kelompok 2 ya, sebelum tadi. 1. Kelompok 1 ya. Saya perwakilan dari kelompok 3. Vaksin atau obat yang digunakan untuk mencegah atau mengobati paparan virus corona. Yang pertama untuk vaksin, ada vaksin dari Sinovac. Yang kedua ada vaksin COVID-19 dari AstraZeneca. Yang ketiga ada vaksin dari Sinopharm. Yang keempat ada vaksin dari Moderna. Dan yang terakhir ada vaksin dari Pfizer. Dan untuk obat yang diberikan kepada masyarakat yang saya tahu dan yang saya baca, yang pertama ada obat antibiotik, yang kedua ada obat remdesivir, yang ketiga ada obat chloroquine atau hydroxychloroquine, yang keempat ada obat cyclophosphamide, dan yang terakhir ada obat astazolamide. Mungkin segitu saja yang dapat saya jawab. Apakah sudah jelas? Gimana, sudah jelas katanya Handi? Cukup atau ada yang mau menambahkan? Ya. Cukup ya? Baik, presentasinya cukup ya? Cukup ya? Nah, baik, dari hasil diskusi ini luar biasa, dari jawaban, pertanyaan, presentasinya juga luar biasa ya, meskipun tadi ada yang sempat terpental ya. Baik, Ibu sedikit ini dulu ya, share dulu untuk sedikit menambahkan saja, karena mungkin tadi sudah banyak dijelaskan sama teman-temannya yang presentasi ya. Ibu hanya sedikit menambahkan untuk bagaimana cara penularan COVID ini sama sebentar, protokol keluar rumah yang harus kita lakukan gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Untuk bagaimana untuk protokol keluar rumah. Jadi untuk pencegahannya itu bukan hanya sekedar cuci tangan saja dan memakai masker. Ini Ibu menambahkan ya, protokol keluar rumah itu satu harus memakai masker ya. Maskernya yang memang benar-benar harus digunakan menutup hidung dan menutup mulut ya. Setelah itu usahakan tidak memakai transportasi umum ya. Karena di transportasi umum ini mungkin ada banyak ini, mungkin untuk penyebarannya tuh kayak ketika seorang tidak memakai masker terus dia bersin dropletnya atau yang tadi percikan bersinnya itu dia sampai ke kita gitu ya, atau tempat duduknya mungkin bekas orang lain ya, satu ruangan itu mungkin menggunakan atau memakai transportasi umum ya. Setelah itu pakai tisu ketika menyentuh apapun ya. Jadi kalau menyentuh apapun pakai tisu. Setelah digunakannya itu tisu dibuang ya. Jadi kalau sudah buang sampah. Nah, setelah itu terapkan etika batuk atau bersin ya. Nah, gunakan siku kalau bersin. Kalau tidak menggunakan tisu ya. Nah, kalau tidak pakai tisu boleh menggunakan siku. Kalau tidak menggunakan siku boleh menggunakan tisu ya. Jadi tisunya langsung dibuang, tapi lebih bagus menggunakan tisu. Setelah itu tisunya dibuang pada tempat sampah ya. Setelah itu cuci tangan
yang tadi sudah dilakukan sama teman-teman ya. Gimana? Cuci tangan yang 7 langkah itu apa saja? 1. Coba dipraktikkan semuanya. Satunya gimana? Pertama, Pakai sabun dulu ya. Basuh dengan air. mengalir. Tangan dengan air. Memakai sabun secukupnya. Setelah itu apa? Gosok punggung tangan. Ya, setelah itu punggung tangan. Nah, setelah itu Sela-sela jari. Setelah selesai jari Mengunci. Kunci tangan. Kunci Oke, tangan. setelah kunci Ibu jari. Ibu jari. Gosok ibu jari. Oke, tadi sudah dijelaskan juga sama Sandi sama Jessica ya. Setelah jari-jari ibu jari, baru kukunya dibersihkan juga gitu ya. Setelah itu semuanya Bilas. gitu ya, dibilas. Nah, itu untuk cara cuci tangan. Itu yang paling penting ya, betul tadi kata Jessica, cuci tangan itu kalau mau apapun, kita mau melakukan apapun, kita harus cuci tangan terlebih dahulu ya. Setelah itu, hindari menyentuh wajah sampai tangan benar-benar bersih. Jaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang lain. Ya. Mungkin Ibu menambahkan sedikit untuk protokol keluar rumah. Dan ini ada protokol masuk ke dalam rumah juga ya, buka sepatu di pintu rumah, semprotan alkohol, desinfektan pada apa yang kita pakai. Setelah itu buang semua tanda terima pembelian kwitansi bon yang tidak terpakai ya, masuk rumah bertelanjang kaki dan langsung mencuci tangan dengan sabun. Setelah itu membuka pakaian dan langsung simpan di keranjang cuci. Jangan menyentuh apapun, jangan duduk-duduk untuk bersantai, langsung bergegas mandi. Jika selesai, boleh menyapa keluarga tersayang. Itu untuk protokol masuk rumah ya. Jadi banyak pencegahan-pencegahan yang memang dilakukan untuk pasien COVID ini ya. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan tidak? Cukup ya? Cukup. Iya, cukup, Bu. Ya, silakan siapa yang mau menyimpulkan dari pembelajaran hari ini? Saya. Boleh siapa yang mau menyimpulkan? Saya. Anton silahkan. Yang pertama, pengertian. COVID-19 merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus SARS-CoV-2. Virus ini sering menyerang sistem pernapasan. Adapun tanda dan gejalanya, yang pertama demam, suhu di atas 30 derajat Celcius, yang kedua batuk kering, dan yang ketiga sesak napas. Adapun cara penularannya, pertama melalui droplet, kedua melalui udara, ketiga melalui permukaan yang terkontaminasi, dan yang keempat melalui limbah manusia. Terus adapun cara pencegahannya yaitu melalui dengan mematuhi protokol kesehatan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Sekian, Bu. Ya. Terima kasih, Anton. Hari ini mungkin pembelajaran cukup sekian ya. Dari pembelajaran ini ada yang kalian merasa kesulitan atau kelebihan dari pembelajaran ini apa atau kekurangan pembelajaran hari ini apa gitu ya. Coba ada yang mau menyampaikan tidak? Ada kesulitan misal dalam pembelajaran ini atau saya tidak suka dari pembelajaran ini dari ininya gitu. Ada enggak? Biasanya Handi, ya gimana Handi? Apa yang disukai Handi dari pembelajaran ini? Ya, yang saya sukai dari semua pembelajaran tersebut, saya suka ya bisa berdiskusi sama teman-teman gitu. Terus bisa menambah ilmu pada saya, pada diri sendiri gitu. Jadi bisa tahu gitu virus corona itu seperti apa. Ya, terima kasih ya. Mudah-mudahan apa yang kita hari ini laksanakan dan hari ini kita lakukan bisa bermanfaat buat kita semua ya. Untuk tugas selanjutnya, ini kalian silahkan dicari atau membuat, sebentar, ini ya, tugasnya silahkan kalian dicatat terlebih dahulu ya. Nah, untuk tugas pertemuan selanjutnya, buatlah skema patofisiologi dari mulai penularan sampai dengan penyembuhan penyakit COVID ya, lengkap dengan gambar dan keterangan. Jadi buatnya pada kertas karton secara berkelompok, kelompoknya masih tetap yang hari ini ya. Cukup ya? Iya, Bu, cukup. Iya, Bu. Ya.
Mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa ya. Silahkan ketua kelasnya dipimpin terlebih dahulu doa. Duduk siap. Sesudah mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Baik, sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian tetap sehat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.